Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 203 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Nah, sekarang kita perhatikan lagi isi kandungan ayat. Wadhkurullaha, dan ingatlah olehmu akan Allah. Ada juga artinya sebut. Jadi zikir itu ibu-ibu bapak-bapak seperti yang berulang kali kita jelaskan, memang ada maknanya dua. Pertama mengingat, yang kedua menyebut. Jadi kalau bahasa dakwah ayat ingatlah olehmu akan Allah, bisa kita amalkan dengan menggabung kedua makna tadi. Makna yang pertama cakwa mengingat, yang kedua menyebut. Jadi apa yang zikir? Senantiasa ingat kepada Allah, sebut namanya di waktu-waktu tertentu. Sebut namanya di waktu-waktu tertentu. Awak kamulai bakarajo, ingat Allah, sebut namanya. Bismillah. Selesai wak karajo, ingat Allah, sabit namanya. Alhamdulillah. Kalau awak ingat Allah, sabit namanya. Bismika Allahumma ahya. Allah juga. Jago lalu awak ingat Allah, sabit namanya. Alhamdulillahillazi ahyana. Kalau baca kau, nalai. Puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali sebagaimana kita telah seperti dimatikan. Lalu ibu bapak sama dengan mati. Separuh mati. Bedanya ada itu kana? Beda tidur dengan mati. Yang pertama, baik orang mati atau orang lalok, sama-sama tak tahu apa terjadi. Nah, ya orang Maliang kata rumahnya makan bagara Maliang ke dulu, tak tahu lah. Dia kok ada lo kawan yang ngecek, ambo sangkek lalok malam tadi tetangga aja yang nyala-nyala di luar. Itu tak lalok. Nah, pastinya waspada ada di rumah anak. Dan kedua persamaannya, awak sama-sama tak tahu bila tiba. Mati awak tak tahu bila tu. Lalu tak lo tahu lah. Ada lo kawan mengecek apa malam cakola jam 1 lalu nyala. Itu lo lalu lalu. Pada tu nampak dia jarum jam. Sangat ceknya lalu dah. Kalau lain nampak ada jarum jam berani jam 1, itu lalu. Mungkin marah-marahan badan. Nah lalu sebenarnya anda ada orang. Nah perbedaannya, orang yang tidur Allah kembalikan rohnya dan mati besok Allah di akhirat. Nah jadi waktu tidur itu arwah kita dalam genggaman Allah. Jadi Allah sadu ingat nampak yang gaji-gajian dan aneh-aneh ingat Allah, sebut namanya.
Masya Allah. Ini apa yang Allah kehendaki. Jawab nampak nang gaji setiap Allah nang kadinget hujan nah, jadi wazkuru ingat kemudian sebut. Nah, jadi orang yang melaksanakan haji ayat kok kalau tidak salah kan dalam rangkaian ayat yang berurutan ini mungkin awak menganggap sementara kok ayat yang terakhir berkaitan haji kan dulu kan mulai ayat 100 berada dulu yang cerita masalah haji. Nah dalam ayat itu awak diingat Allah wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah olehmu akan Allah pada hari-hari yang berbilang. Nah, ada juga ayat lain bukan disebut ma'dudat. Liyazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Nah, kalau ma'dudat asalnya cakap ada bilangan berbilang. Kalau maklumat hari-hari yang telah dimaklumi. Cuma ahli tafsir berbeda pendapat. Kalau Hanafi itu hanya sebutannya saja yang berbeda. Tapi ada lagi yang berbeda bagi mereka. Yang maklum itu 10 Zulhijjah. Nah, maklumat. Tapi tidak mungkin hanya maklumat kan banyak aduh. Fi ayyamin maklumat. Pada beberapa hari yang berbilang. Makanya kita lebih sepakat sebagai agak cenderung hanya penyebutan istilah hari-hari yang telah tertentu. Kalau dalam ayat itu hari-hari yang berbilang. Nah, mana harinya? Mulai dari tanggal 10 Zulhijjah. Ada lagi yang berpendapat dari 8 Zulhijjah. Hari Tarwiyah. Malah ada lagi yang mengatakan hari berbilang itu mulai dari 1 Zulhijjah. Nah, tapi kalau masalah berzikirnya, mungkin itu kalau secara umum itu dari tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi ayyamim ma'dudat, bahwa disuruh dizikir. Kita katakan dari tanggal 8. 8 kan hari Tarwiyah. Setelah jamaah mengucapkan niat labbaik Allahumma hajja dari mikatnya, dari hotelnya, itu dianjurkan lagi memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik sampai tanggal 10 Zulhijjah. Melontar Akabah. Jadi jamaah haji itu ibu-ibu 8 Zulhijjah berangkat dari hotel, dari pemondokan. Kalau secara umum jamaah Indonesia langsung dibawa ke Arafah. Nah, kalau Nabi 8 Zulhijjah tarwiyahnya di Mina. Di bapak ibu nang kapai haji besok kok. Enak, kalau awak ingin seperti yang dilakukan Rasulullah, mintalah tanazul ke Mina dulu. So Nabi tarwiyahnya di Mina. Nah, orang awak rata-rata jamaah Indonesia tanggal 8 Zulhijjah langsung diantar ke Arafah. Langsung diantar ke Arafah. Ditanya kayaknya bako ndak ke Mina dulu. Yuk ke Mina tanggal 8 kalau ndak rukun haji, wajib haji, ndak lah. Mengaka balik-balik nak. Seorang awak ko kalau kerajo nak ringan pahalo dimaka suwone nak. Nah, jadi bisa sonai bibu, tiba di situ diurus minta ke orang maktab. Kami tarwiyah sekian orang fasilitasi.
Awak pai patang pai ibu bapak alhamdulillah terbiah. Di tanggal 8 tu kami dak karafah nak. Kamina dulu. Nah, kamina dulu enak. Nah, jadi mulai berangkat itu perbanyak talbiyah sampai melontar akabah. Setelah melontar akabah tanggal 10 Zulhijjah zikir awak alai takbiran bentuk takbir hari raya di Sekop. Jadi memperbanyak takbiran setelah melontar akabah. Kapai wak dari kemah ke jamarat tu masih perbanyak talbiyah. Setelah melontar balik ke kemah perbanyaklah takbiran bentuk takbiran hari raya dawak. Nah, itu yang maksud wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Barang siapa yang bergegas bersegera hanya pada 2 hari saja, tidaklah dosa atasnya. Nah, Bapak Ibu, dalam masalah haji kok ada istilah. Ada nafar awal, ada nafar sani. Ini banyak yang berpasangan. Ada lo nanti tahallul awal, ada tahallul sani. Itu ndak karek abuk pertama, karek abuk kedua tidak. Nah, ada nafar awal, ada nafar sani. Nah, kalau yang nafar awal, zaman luka kita ceton kalau ke haji tanggal 9 Mina, 9 Zulhijjah Arafah, wukuf puncak haji. Al-Hajju Arafah. Allah paling banyak menurunkan keampunan tanggal 9 Zulhijjah buat hambanya yang wukuf di Arafah. Setelah terbenam matahari bertolak ke Musdalifah. Terbenam matahari dulu, tapi tidak solat maghrib di Arafah. Sahabat tanya, ya Rasulullah as-salah, ya Rasulullah lu salat lain. Ya Rasul, as-salah amamak, salat baiko tiba di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Kalau Nabi sampai salat subuh, setelah subuh baru Nabi berangkat ke Mina. Tanggal 10 Zulhijjah melontar 1 jamarat jumrah akabah. Setelah itu potong rambut cukur. Dan itu bermalam di Mina. Tanggal 11 melontar lo balik 3 lagi. Ula wusta akabah. Tanggal 2 balik melontar lo balik ke 3 jamarat. Waktunya setelah zuhur. Jadi ibu bapak kadang-kadang petugas kloter sudah subuh lah di borang melontar. Kadang-kadang malam baru. Batasnya melontar itu tanggal 10. Masuk waktu subuh tanggal 11. Jadi dulu kawan kini tanggal 10 pagi kau nyala melontar. Abang kau malam pailo cek lain. Enak. Alah pailo melontar balik. Nah, apa tanggal ada nombor ulang. Ngapain melontar pagi. Padahal tak ada sunnah. Kecuali yang sakit. Yang sakit kan. Nah, walaupun awak kabarangke. Jadi kalau nyo melontar hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah, itu yang dikatakan dalam ayat tadi, faman ta'ajjala fi yaumaini. Nyo di Mina itu hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah. Itu yang disebut dengan nafar awal. Setelah melontar ke 3 jamarat, ba'da zawal, nyo balik lagi ke hotel di Makkah. Fala isma alaih, tidaklah dosa. Arti itu tidak pelanggaran dan tidak harus membayar dam. Dengan catatan dia harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Tidak dari kemah, nah? Dari wilayah Mina. Nah, Mina itu kalau kan, awak harus keluar dari Mina itu sebelum terbenam matahari. Nyola berangkat lah keluar dari kemah, lah naik bus. Kironya macet. Lah masuk waktu maghrib masih dalam wilayah Mina. Maka dia harus bermalam 1 malam lagi. Melontar keesokan harinya.
Jadi berarti tidak boleh nyo nafar awal dah kalau belum keluar. Enak sebelum terbenam matahari. Kalau nyo di Mina sampai tanggal 13 Zulhijjah, tanggal 3 balik molontarlah balik ke 3 Jamarat. Itu yang dikatakan nafar sani. Kalau cako nafar awal 2 balik. Dengan catatan harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Yang sampai tanggal 13 di Mina namanya nafar sani. Ya, nafar sani. Kadang-kadang ibu-ibu bapak-bapak yang seringnya petugas kloter pagi sudah subuh oranglah disuruh pergi melontar. Nak capek awak bakal tiba di Makkah. Padahal waktunya ba'da zawal. Setelah zuhur. Awak berapa kali tetap bertahan ibu-ibu melontar sudah zuhur. Malah kawan-kawan lah berangkat dari Mina itu jobos ke Makkah. Awak biar jalan kaki. Jadi tanpa tangkwa jalan kaki dari Mina itu ke Makkah. Tahun 2023 apa itu 2 tahun lampau tetap luak jalan. Seorang pagi lah berangkat, awak tetap tidak nemu. Jadi amalkan sesuai dengan yang diyakini. Alhamdulillah dulu luak tiba terdalih pada orang nombor tu. Jadi kalau mengambil nafar awal, nafar sani, fala ismaleh. Tidak ada dosa, artinya tidak harus bayar dam, tidak ada pelanggaran, boleh. Kalau tanggal 12 penyokalua cakap harus sebelum terbenam matahari maghrib. Tanggal 3 balik, kalau lah masuk waktu maghrib, nyo masih dalam wilayah Mina jolai. Melempar celai. Malamnya celai. Indah lagi. So kalau malam lo celai besok melontar lo sampai tanggal 4 balik namanya. Aduh mungkin nafar salis gak lah. Nafar ko dua-duanya, nafar awal, nafar sani. Aku malamnya celai. Itu nafar salis jadi betul lah. Nafar salis ada dah. Atau rilap pulang lain dah. Hari pulang kan. Itu yang dikatakan dalam ayat tadi. Fala ismail. Limanit taqo. Bagi orang yang bertakwa. Jadi pertimbangan pilihannya itu ibu bapak-bapak pilihannya takwa. Lah jadi perhitungan awak tu ndak perhitungan laba rugi dak. Jadi pertimbangannya itu dalam ayat Yakob limanit taqawattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah wa'lamu dan ketahuilah annakum bahwa sungguh kamu ilaihi tuhsyarun, kepadanya akan dihimpun. Sehingga awaklah tahu ibu-ibu, setelah berpisah arwah dengan jasad, kita berada di barzakh. Ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat, dibangkit lawak. Di mawak lain? Di mahsyar. Di mahsyar ko ibu-ibu bapak-bapak jamaah awak toga aja nyo. Toga aja nyo. Nah, alun mulai hisab lebu, menunggu proses berhisab. Berhala muawak toga lain dak lama nana 50.000 tahun nyo. Nah 50.000 tahun perhitungan akhirat. Sehingga dalam ayat surah itu ada orang yang seakan putus lehernya dek lama tagak betul. Barulah beko mulai berhisab. Cari-cari siapa yang kami minta ke Allah supaya baikkan Nabi Adam mintalah ke Allah engkau kan nenek moyang kami supaya hisab pun segera dimulai nak jalih nasib awak. Orang dalam kecemasan kabar nasib besok lah. Nan hisab alun jalih. Sama je orang melakukan kesalahan Bapak Ibu jamaah tak tangkuk ke tahun nenyo pelaku. Dan itulah dimasukkan ke penjara. Enak. Nan sidang alun jalih. Lah. Kalau di penjara awak di dunia apa ibu bagi makan mah? Situ dah. Enak. Walaupun dia pergi makan mana, kira-kira lain nyamannya dalam.
rancak mawa siko tinggal ndak karajo makan dapat yo lebih tu nyala. Dah ada pasti ndak nyaman nyala. Nyo mikir nasibnya, ba aku nasib pembo besok wa ka hukuman mati, hukuman kurungan atau laika bisa bebas balik dak aman no. Kata Nabi Adam, ambo kalau itu ndak taluk dan borang. Ambo pernah melanggar ketentuan Allah sekali. Dilanggar Adam, la taqraba hazihi syajarah. Sekali Adam melanggar ketentuan Allah, tak taluk dan borong. Apa lagi ke Nabi Nuh? Nuh mintalah kepada Allah supaya hisab segera dimulai nak jalik. Kecik Nuh, ambo kalau itu tak taluk dan borong. Ambo diutus Allah untuk menegakkan kalimat tauhid di muka bumi. Tapi salah seorang anak ambo duraku kamu malu ambo ya Allahnya. Seorang anak Nabi Nuh dan duraku buk dak taluk dengan Allah. Ugolah jawab seorang. Nabi Ibrahim dak lebih bisa. Akhirnya Nabi Muhammad lah yang berani. Sobnya diagi ada Allah doa yang mustajab. Tapi Nabi disimpan di akhirat. Yang pergunakan untuk umatnya. Di mahsyar. Nah, di mahsyar hisab terakhirnya bakal ada surga, ada neraka. Ada surga, ada neraka. Oleh tapi surga. Kalai, Allah balik itu. Balik itu lain. Kata Allah dalam hadis, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara bi balil basar, yang belum pernah lagi dilihat oleh mata, belum pernah lagi terdengar oleh telinga, dan tidak bisa digambarkan dalam hati awak masing-masing. Itulah dianya surga. Nah, awak ke surga ko besok ibu-ibu kan berombong-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Lapai awak berombong-rombongan, lah tiba di pukul pintu surga tu, dibuka lah pintu surga. Nah, dalam hadis dijelaskan Nabi, baik tu dibuka pintu surga, tagak mengangu mencaliknya betul. Ya belum pernah tak bisa dibayangkan mengangu lah masuk ke surga tu. Beralamannya 70 tahun mencalik, kagum dengan keindahan surga cakap. Nah, kagum tak dengan keindahan surga cakap. Nah, ibu-ibu bapak-bapak sadunya pasti ingin masuk surga. Nah, masuk surga ko ibu-ibu payah atau mudah? Mudah. Payah atau mudah bu? Mudah. Payah. Nah, tanya ke ibu. Misalnya dia dorang konser di satu lapangan. Payah kakian masuk kakian bayi atau tak? Bayi. Lah tiba di dalam lepas stadion sampai duduk. Tak togaknya. Kok siang hari angek batan angek dawa. Kok malam dingin batan dingin. Masuk saji kau bayi atau tak? Kena bayi lah. Bahasa dia lo karpet. Iya. Ndak rogak lo wak betul dah. Kau nak duduk menjunjung bersandar-sandar boleh yo. Kalau boleh yo. Itu berasa lo kan. Kalau di kuasa doa coga angang adunya. Ama saji peralah kesanang awak dah. Nah, kabar aku angin beko, ido kipe, do nasi. Kadang-kadang pakai snack loleh. Kan gampang masuk surga lah. Gampang masuk surga, dijamin dek Nabi bu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sadu umat apa masuk surga Nabi? Sadunya. Illa man aba, kecuali yang enggan yang tak mau. Jadi masuk surga kok kemauan, bukan kemampuanmu. Asalaina muahnya Nabi, dijamin Nabi rumah. Nah, banyak hadis-hadis yang menunjukkan jalan pintas menuju surga.
Nah, jalan pintas menuju surga. Banyak disebut. Salah satunya kata Nabi, ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Ada juga hadis asabatamu wa sama umat Islam, ucapkan salam. Ucapkan salam. Ada orang tak lalamu jawab cerah. Lalu halo besti, dah halo besti dah. Kalau besti ni baca. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Tak payah dulu. Tak payah, kenapa payah ada mesti tak payah ada. Serbu salam. Assalamualaikum. Nah. Sebuah kawan, assalamualaikum. Cuma jawab balik, assalamualaikum salam. Adi malu apa jangan ngaji gini kan? Kan ikut kan datang begitu kan. Nang kedua at'amut ta'am, beri makanan. Tak perlu memborong makan rumah tu. Dalam hadis itu memberi makanan. Nah, jagalah dirimu dari azabnya fil neraka, walau hanya dengan setengah butir korma. Keberala rogo gak. Adalah hadis ibu, kan kalau semua dongak kaji, seorang wanita pelacur masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing. Bayangkannya wanita pelacur nan dia gi minum anjing lonya, air putih lonya bu, masuk surga. Apalagi ustaz nak bagi minum teh telur. Tapi masuk surga kau lah. Caya lagi bu. Caya lagi bu kalau nak masuk surga je. Sedangkan anjing masuk surga. Apalagi ustaz kau lah. Caya lagi kau nak masuk surga kan? Tak masuk kan? Kalau pakai jualan. Lanjut. Jadi tebarkan salam, beri makanan. Salam kau tak kini bu. Mulai dari Nabi Adam dalam surga mulai. Jangan awak nyangkut salam kau untuk Muhammad. Kata Allah, Adam, tu para malaikat berkumpul di situ. Pailan kau kekian. Dan tu kata Allah, simaan bana ana nyucapkan beko. Simak mana? Pailah Adam kan. Tiba Adam di situ, kecik malaikat, assalamu alayka wa rahmatullah wa barakatuh. Tanya Allah, ana nyucapkan. Dikecik Allah Adam tu. Kata Allah, itulah salam untuk engkau dan anak cucu engkau sampai hari kiamat nanti. Tiga doa. Asal salam ku ada mai. Nah, ibu-ibu ndak elok suami kau ada atau papa awak le rumah jo, naura rumah ndak bunyi jawab nah. Jangan kalau elok berdua, pulang apa-apa sekali. Assalamualaikum dengannya. Nah, atau ibu-ibu berkau pulang, keceng apa? Assalamualaikum. Walaupun jawabnya waalaikumsalam. Kadang-kadang kampung ni lo jawab apa kan? Dia lah lu. Dia lalu ni sadar aku dia mah. Saya lalu nah, jadi kena aja lah kisahnya istri Fir'aun jago. Kau bangina jam bangilo jam bangilo kan. Jadi itu yang kedua. Pertama salam at'imut ta'am. Yang ketiga wasilul arham. Hubungkan silatur. Kalau yang dihubungkan nam putih atau nenelok menyambung, tentu yang putus. Awak kadang-kadang keliru. Awak ya pernah belok je kawan pak. Sekali apa ke rumah kemana? Pergi silaturahmi ke rumah sianu. Tu ndak silaturahmi namanya. Tu ziarah. Yang silat tu kan menghubungkan yang orang kau ndak nak belok jawab lah. Awak bau sau bailok balik. Bailok balik. Apa iwa ke rumah nan duluan mengucapkan salam datang ke mahana itu nan dulu masuk surga. Iko kadang-kadang ado je cece bo nyo lai solat jo lai puasa jo jo kawan dak berbunyi nah. Ibu-ibu ko teragak na bamusuhan cubola bu tapi paling lama 3 hari. Enak. Masuk hari nang kampe turun kawan mulai. Hari terakhir dek kita ogah kecek kenyo. Enak.
Ko teritorius sama ni ko dah dua ibadah awal. So ibadah awak ko dalam hadis dilaporkan kepada Allah hari Senin dan hari Kamis. Itu maka Nabi puasa. Karena aku ingin senang ibadahku dilaporkan di saat aku sedang berpuasa. Tapi ada ibadahku yang ditolak dari Allah. Pada itu nya ndak belok dah. Ndak beloknya nak. Makanya ibu hati-hati wak. Hari Senin, hari Kamis damai. Umpamanya dua masalah je orang. Enak. Hari Senin tu damai lu. Bila perlu ulang-ulang malah balik lasa. Jadi ulang Selasa Rabu. Kamis pukul damai lah balik alai. Kau teragaan. Kau teragaan. Jadi wasilul arham. Ada misalnya si A dan si B bertengkar. Nan salah si B gua. Nan salah sebenarnya si B. Cuma si A ko ingin silaturahim cako. Abas bayu lo apa ini ke rumah si B ko. Kecilnya mungkin nambo nan salah gaknya maafkan nambo ya. Kecil si B jadi. Lapai si A ko nan si B pai kelepau kali. Akan iyo nyo nan salah dah. Aku nak pergi bersyukur, kayaknya salah lo, kok. Datang nanya minta maaf, kamu kan ni pajaran salah dah. Awak lo betul-betul, awak lah gaya gimana, patangnya duk baru. Kadang-kadang ni, kau nak datang ni ada. Wasilul arham. Sampai wasallu wan nasu niyam. Laksanakan solat di saat orang tidur. Tak perlu jam 2 dah bu. Sebelum subuh awak solat dulu, walau hanya 1 rakaat. Kalau lah itu tadkhulul jannata bisalam. Kamu masuk surga dengan selamat. Akan gampang nama. Dah susah kan masuk surga asal kita mau. Jadi kuncinya kemauan. Bukan kemampuan. Kalau mampu sadonya Nabi. Dijamin Nabi sado. Ampe tadi afsus salam atimut ta'am wasilul arham wasallu. Dari nampe ko bu 3 ko masalah hubungan sesama manusia. 1 sallu baru hubungan kita dengan Allah. Persentasenya sana tu masuk surga. Ya awak sama awak ko balik elok. Kan itu kunci sana. 75% hubungan sama manusia, 25% baru hablum minallah. Hubungan awak dengan Allah. Jadi awak nanti akan dihimpun setelah disab, terakhirnya ada surga, ada neraka. Rahmat Allah yang memasukkan kita ke dalam surga. Kalau je ibadah awak dah kedapat surga dulu. Antara jalan mendapatkan rahmat Allah adalah dengan ibadah cakup. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.